Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Amsal 26 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Sekian firman Tuhan, Shalom. Saudara yang terkasih, kita pernah mendengar istilah yang mengatakan bahwa pertengkaran itu ibarat seperti api yang membuat bara menjadi api. Memang kita panas, tetapi pada akhirnya kita tidak berarti apa-apa karena kita hanya sebatas debu. Dan ketika kita membaca renungan hari ini, arang untuk bara, ketika arang itu dijalakan melalui api akan menghasilkan bara yang sangat panas. Begitu juga dengan kayu untuk api. Tetapi semuanya berujung kepada akhir yang tidak akan pernah utuh. Kayu yang memiliki sifat sebagai benda padat ketika terbakar menjadi debu yang terurai dan ditiupkan oleh angin dan habis lenyap. Begitulah sifat-sifat orang yang selalu memelihara pertengkaran. Tetapi perlu kita memahami mengapa kita harus bertengkar. Kebanyakan kita memahami ketika kita bertengkar dengan seseorang, kita ingin memposisikan diri kita sebagai orang yang membela diri. Tetapi ketika kita mencoba membela diri, kita mendapati diri kita juga tidak sama beresnya dengan mereka. Orang yang memelihara konsep berpikir, aku paling beres, dia tidak pernah beres. Terlebih baik kita membereskan diri masing-masing, karena kita tidak ada yang beres di hadapan Tuhan karena keberdosaan kita. Jika kita memahami bahwa kehidupan ini indah sebagaimana Tuhan telah ciptakan, maka kita tidak akan menciptakan pertengkaran. Kekuatan saudara dengan seseorang yang begitu lemah, mungkin saudara berkata saudara yang lebih berkuasa atas mereka karena saudara memiliki kekuatan sedangkan mereka tidak. Jika saudara memiliki uang, saudara mungkin berpikir bahwa saudara bisa menggunakan apapun untuk dapat menjatuhkan seseorang yang tidak memiliki uang. Dan hasilnya adalah ketika jati diri, harga diri tidak pernah dihargai, maka muncullah pertengkaran. Ketika kita memahami hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10, ternyata di tengah-tengah pemberian hukum Taurat itu, kita hanya mendapati satu kata, yaitu hormat. Saat kita menghormati Allah, maka kita tidak akan menyembah berhala. Tetapi saat kita tidak menghormati Allah, kita akan menyembah berhala. Saat kita menghormati orang lain, maka kita akan menjaga hubungan kita baik dengan dia. Tetapi ketika kita tidak menghormati orang lain, maka apapun akan terjadi dalam sikap amoral. Pertengkaran, pertikaian, perselisihan, bahkan fitnah bisa terjadi karena tidak adanya rasa hormat. Mari saudara, kita ciptakan rasa hormat di antara kita semua, karena orang lain perlu sekali dihormati. Jangan memikirkan pertengkaran, tetapi mari kita memikirkan perdamaian. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau memberikan kami roh penurut, sehingga tidak ada roh perbudakan di dalam kami, karena Engkau telah memerdekakan kami. Terimalah ya Tuhan pujian kami, dan dimuliakan nama-Mu dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.